Oke, halo semuanya. Selamat sore. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi hari ini aku mau bahas topik yang kayaknya semua orang pernah ngalamin seenggaknya sekali ya, yaitu procrastination atau yang biasanya sering kita sebut sebagai menunda-nunda. Jadi aku mau bahas how to prevent and cope-nya. Mungkin lebih ke cope ya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer kalau di sini aku bukan yang mau menggurui atau apapun itu. Aku cuma mau sharing pengalaman aku sendiri karena jujur ini tuh hal yang melekat banget di aku, dan aku juga sering research dan nonton-nonton gitu tentang procrastinate ini sendiri. Ya, sesimpel biar aku tahu cara ngehandle dan gak ngeganggu kegiatanku sehari-hari. Oke, sebelumnya pernah gak sih? I'm going to be productive today. I'm going to be productive today. Nah, pernah gak sih kita buka laptop niatnya ngerjain tugas, tapi tiba-tiba 2 jam scroll TikTok, atau mungkin tiba-tiba udah 3 jam lewat, padahal kita awalnya ngomong cuma 1 episode lagi deh, atau mungkin niat awalnya cuma rebahan 5 menit yang berujung ketiduran. Ujung-ujungnya pas udah mepet deadline, kondisi kita kayak gini. Oh, stress. Oh my god, stress. Oh my god. Nah, oke, jujur kalau aku pribadi pernah banget. Dan uniknya, ternyata itu bukan salah kita sepenuhnya, tapi karena cara kerja otak kita. Nah, yuk kita bahas sama-sama di hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita kenalan dulu sama apa itu prokrastinasi. Jadi prokrastinasi ini sendiri kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan pada waktu yang tepat, meskipun tahu bahwa penundaan tersebut dapat berdampak buruk. Seringkali orang yang prokrastinasi ini akan mengganti tugas penting dengan aktivitas lain yang lebih menyenangkan atau kurang menantang. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita suka menunda? Jadi sederhananya, otak kita itu pengen cari enak dan ngehindarin hal yang bikin gak nyaman. Jadi kalau ada kerjaan yang berat, otak itu langsung bilang kayak, skip dulu deh. Kayak otak kita itu secara alami pengen ngerasa selalu nyaman. Jadi dia cenderung ngehindarin rasa-rasa yang gak nyaman. Kemudian otak kita juga seringkali lebih milih kesenangan instan daripada kerja keras. Dan ini bukan karena kita pemalas ya, tapi emang cara kerja otaknya begitu. Oke, selanjutnya kita punya dua sisi otak yang sering berantem. Jadi dalam otak kita ada dua bagian penting. Yang pertama itu prefrontal cortex dan limbic system. Nah, dua sistem otak yang sering berantem ini terjadi karena keduanya memiliki peran yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan perilaku manusia. Prefrontal itu bagian yang logis dan suka perencanaan. Sementara limbic system itu yang emosional dan suka reward instan. Nah, saat kita harus ngerjain sesuatu, dua bagian ini nih yang selalu berantem. Bagian otak prefrontal cortex ini bertanggung jawab atas fungsi eksekutif. Jadi kayak perencanaan, problem solving, pengambilan keputusan, dan pengaturan diri. Ia ngeproses informasi secara rasional dan ngebantu kita buat pilihan yang bijaksana. Dia juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sedangkan limbic system ini mencakup amigdala, hipokampus, dan struktur lainnya yang berperan dalam pemrosesan emosi, motivasi, dan pembentukan memori. Ia cenderung merespons cepat terhadap emosi dan impuls, jadi seringkali nyarinya reward yang instan. Jadi konflik itu terjadi ketika sistem limbik ngedorong perilaku berdasarkan emosi dan keinginan sesaat. Sementara korteks prefrontal ini mencoba untuk ngendaliin perilaku tersebut berdasarkan logika dan pertimbangan rasional. Misalnya, keinginan kita buat makan makanan manis ini berasal dari sistem limbik. Nah, ini mungkin bertentangan dengan tujuan untuk ngejaga berat badan yang sehat, yang berasal dari prefrontal cortex ini. Oke, contoh lainnya itu keinginan untuk misalnya kita mau beli barang-barang yang mewah. Sistem limbik mungkin terangsang oleh keinginan untuk memiliki barang tersebut, sedangkan korteks prefrontal ini mempertimbangkan apakah pembelian tersebut sesuai dengan anggaran dan kebutuhan sebenarnya. Kemudian ada juga contohnya di menunda pekerjaan. Sistem limbik mungkin lebih suka melakukan kegiatan yang menyenangkan daripada mengerjakan tugas yang sulit. Sementara prefrontal cortex ini mengingatkan tentang tenggat waktu dan juga konsekuensi menunda pekerjaan. Nah,
Sistem limbik ini dapat memicu reaksi emosional yang kuat, kayak kemarahan atau ketakutan, sementara prefrontal cortex ini berusaha untuk ngendaliin ekspresi emosi tersebut. Analoginya tuh kayak prefrontal bilang, kerjain yuk, tapi limbik jawab, satu video dulu deh, atau mungkin scroll TikTok dulu ya 5 menit, atau bahkan kayak, karena sekarang menit 23, tunggu menit 30 deh baru dimulai. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke, selain ada dua sisi otak yang suka berantem ini, sebenarnya ada juga 3 alasan utama kenapa kita cenderung nunda-nunda. Yang pertama ada dopamin dan instant gratification. Ini kita suka yang langsung ngasih rasa seneng. Contohnya kayak scrolling media sosial. Karena kalau nonton TikTok itu biasanya bisa langsung dapat dopamin. Sedangkan kalau ngerjain skripsi itu tuh hasilnya jauh, jadi butuh usaha. Jadi dopaminnya telat. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada present bias. Ini tuh kita mikir jangka pendek bukan jangka panjang. Jadi kayak lebih milih rebahan sekarang daripada capek ngerjain tugas untuk masa depan. Misalnya juga kayak makan es krim sekarang tuh lebih enak karena kalau diet masih bisa besok. Terus yang terakhir ada task aversion. Ini kalau tugasnya besar, otak kita itu selalu nganggap itu ancaman. Jadi kalau tugas yang berat atau nggak jelas itu bisa dianggap ancaman sama otak kita. Akhirnya kita lari ke hal-hal yang lebih nyaman. Contohnya kayak ngemil, tidur, atau scroll sosmed. Oke, jadi setelah kita tahu 3 faktor utamanya ada apa aja, mungkin kita bisa beralih ke tips and triknya ya. Untuk trik yang pertama ini ada aturan 2 menit. Nah, aturan 2 menit ini bisa berlaku baik di tugas yang sedikit dan tugas yang banyak. Jadi kalau tugasnya itu sedikit dan kita bisa kerjain sesuatu dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih baik langsung dikerjain. Dan kalau tugasnya besar, kerjain aja dulu 2 menit. Biasanya setelah dimulai, kita jadi keterusan buat ngerjain. Karena ternyata yang paling berat itu emang bukan ngerjain, tapi mulainya. Jadi setelah kita mulai, walaupun baru 2 menit, biasanya akan keterusan buat ngerjain. Oke, untuk trik yang kedua, ada pecah tugas menjadi mini-mini. Jadi tugas besar itu biasanya bikin stres. Makanya kita harus pecah tugas jadi bagian-bagian kecil banget. Jangan tulis kayak kerjain laporan, tulis aja jadi buka file laporan, atau mungkin tulis satu paragraf pembuka, masukin data grafik, atau cari data grafik. Makin kecil tugasnya, makin ringan rasanya buat memulai. Jadi ini bisa ngebantu untuk bikin otak kita nggak takut duluan. Oke, untuk trik yang ketiga itu ada juga Pomodoro Method yang waktu itu pernah dibawain untuk jadi materi ya. Nah, jadi ini teknik dimana kita kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Ulang 4 kali, terus ambil istirahat panjang. Nah, supaya makin seru itu kita juga bisa kasih reward kecil tiap selesai sesi. Misalnya kayak snack, atau nonton video, atau jalan sebentar. Ini bikin kerjaan kerasa kayak game gitu, karena habis kita ngelakuin task, kita dapat hadiah. Nah, tapi jangan sampai nonton videonya keterusan ya. Mungkin bisa dipasang timer biar nggak bablas. Kemudian yang keempat itu bisa bikin to-do list bohongan. Kadang kita malas karena list kerjaannya berat semua. Nah, solusinya masukin tugas-tugas yang ringan dulu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi, tapi kali ini to-do list yang lebih ringan. Jadi kayak buka laptop, buka Notion, atau cek email. Nah, ketika kita centang tugas-tugas kecil itu, otak kita bakal dapet rasa puas. Otak itu jadi ikut ngerasa seneng gitu. Dan itu pun ngebantu banget untuk ngerjain tugas yang lebih berat, karena otak ngerasa lebih semangat, karena udah berhasil ngerjain tugas-tugas. Oke. Kemudian trik yang kelima, yaitu yang terakhir, ada trigger lingkungan. Nah, di sini kita bikin ritual kerja. Ciptain lingkungan kerja yang bisa jadi pemicu fokus kita. Misalnya kita hanya nyalain musik instrumental saat kerja, atau mungkin musik jazz, atau mungkin punya tempat khusus buat fokus, kayak misalnya coffee shop, atau coworking space, atau mungkin di kamar. Bahkan minum kopi cuma pas kerja juga bisa jadi sinyal buat otak, kayak udah waktunya fokus nih. Jujur kalau dari aku sendiri itu ritual kerjanya aku harus dengerin lagu pakai earphone, dan itu volumenya harus yang nyaring banget, biar kalau bisa itu lagu yang berisik biar aku bisa tetap melek. Terus aku harus dengerin lagu itu sampai yang aku nggak bisa dengar suara dari luar earphone. Sebenarnya ini agak
mungkin gak sehat ya buat telinga. Tapi kayak kalau aku udah kayak gitu, biasanya aku udah masuk ke mode fokus banget dan ngerjainnya jadi lancar. Dan karena aku orangnya gampang ke distract, biasanya aku selalu set HP ku di mode do not disturb, jadi kayak DND gitu. Oh, ini juga salah satu trik ya, eliminate distraction atau jauhin hal-hal yang bisa bikin kita ke distract. Jadi mungkin untuk ritual kerja ini balik lagi ke preference masing-masing. Kalian bisa fokusnya itu gimana. Jadi trigger lingkungan ini suatu situasi dan kondisi yang bisa ngebantu otak kalian dapat sinyal kalau ini udah waktunya untuk fokus nih. Oke, jadi intinya penting untuk memahami gimana kedua sistem ini bekerja dan berinteraksi untuk dapat ngambil keputusan yang lebih baik dan mengelola perilaku kita secara efektif. Konflik antara logika dan emosi adalah hal yang normal, dan belajar untuk menyeimbangkan keduanya itu kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang dan kesejahteraan emosional. Lagi-lagi intinya adalah kita tuh bukan pemalas, tapi emang otak kita didesain buat cari aman dan enak. Tapi kalau kita ngerti cara kerjanya, kita bisa nipu otak kita untuk tetap produktif. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak udah didengerin. Jangan lupa kadang rebahan itu perlu, asal jangan kelamaan. Mungkin aku tutup sampai sini dulu. Selamat sore semuanya, terima kasih.